emosi, mudah pemarah, apalagi sama istri sendiri. Pernah juga masalah kecil malah menjadi besar. Mohon jawabannya Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda berani bertanya semacam ini, berarti pada dasar diri Anda ada nilai kebaikan. Sehingga yang menjadikan Anda semacam itu bukan dari kekotoran hati. Karena Anda menyadari kalau itu nggak benar, tapi kok Anda cepat emosi. Dan banyak ada pertanyaan serupa begitu. Seorang istri berkata, iya Bu ya, kalau sudah ngomong sama suami saya pengen ngangkat suara. Nggak tahu kenapa ya, padahal dia juga nggak mau. Ada kan Bu? Lalu dia ngomong. Sebenarnya di hatimu baik, akan tapi ada permasalahan dalam dirimu. Bukan permasalahan hati kotor insya Allah. Ada permasalahan mentalmu. Mental, dia bisa ngontrol emosi. Nah, ini makanya siapapun yang di dalam rumah tangganya tiba-tiba marah tanpa sebab, sementara di dalam hati Anda masih punya cinta, Anda berbenah. Anda bisa datang kepada ahlinya dalam hal ini, yang bisa menata mental Anda. Datang pada psikolog lah. Nah, sekarang memang kita perlu ilmu ini, sehingga kadang rumah tangga berantem tidak diselesaikan. Sehingga bisa jadi permasalahan di mental Anda ini akhirnya menjadikan istri Anda kena mental juga karena setiap hari dimarahi tanpa sebuah kesalahan. Stres juga, akhirnya rumah tangga stres berantem perang dunia terus setiap hari. Yang korban siapa? Anak. Maka bagus ini ya bertanya. Dia baik hati karena dia menyadari. Dikit jadi marah, emosi. Itu kadang begitu. Kalau sama orang lain enggak, tapi sama istri. Mungkin ada sesuatu yang tidak benar. Maka datang, mungkin ada pernah kejadian memberatkan mental kita sehingga terluka, beban, dan seterusnya. Ini salah satu cara. Kita ingin kepada masalah-masalah ilmiah dulu. Ya kan? Anda berangkat kepada psikolog, surah bimbing masalah ini. Nanti akan difahamkan bagaimana meredam di saat akan ada emosi seperti apa, dan seterusnya. Kalau dalam pendidikan dunia tasawuf, jika Anda marah, Anda pergi, Anda tinggalkan, Anda ngambil air wudhu, ya, dari berdiri jadi duduk dan seterusnya, itu kan ada pendidikan dari Nabi, itu harus Anda hadirkan. Dan insya Allah sudah tahu. Cuman sisi mental ini kadang dilupakan oleh hamba Allah. Ada suami istri, Masya Allah, berantem terus. Berantem, anaknya 9, 10, banyak. Anak beranak, hamil lagi, hamil lagi. Hidup nggak begitu, ya hamba Allah. Hidup indah. Jadi bukan karena kebencian sebetulnya. Sebab suruh cerai juga nggak bisa. Tapi bagaimana dia mencintai istrinya, dia memukul istrinya. Nggak masuk akal. Pasti ada yang nggak beres di otaknya, di mentalnya. Bukan berarti Anda gila ya. Bukan, saya tidak mengatakan Anda gila. Dan semua orang itu punya problem. Kadang problem itu melukai mentalnya. Bahasa melukai itu mungkin saya gambarkan dengan penyakit, dengan fisik aja lah. Maksudnya mentalnya menjadi kena dan sebagainya. Dan itu jangan dibiarkan. Maka tolonglah Anda. Kadang-kadang orang berpendidikan pun diajak bicara tentang psikologi, katanya dipikir anak saya gila. Kadang-kadang seorang dokter dia S3, anaknya itu dia mau dibawa ke psikolog marah-marah. Jangan dibawa ke psikolog, anak saya gila. Anda ini berpendidikan tinggi kok tambah bebel ini. Memang dibawa ke psikolog harus orang gila? Anda harus paham. Memang, ilmu ini adalah sisi yang sering dilupakan. Kalau ada santri, ada anak bandel dan sebagainya. Jangan dikatakan anak nakal, enggak, ada permasalahan. Ada sesuatu. Ini harus kita beresi ini, maka Anda datang pada psikolog. Tentunya ya, memang perlu biaya juga. Seperti kalau Anda penyakit korengan ke dokter juga bayar kan. Dan Anda bayar, sama. Karena ini juga ilmu. Makanya kita juga hari ini banyak merestui beberapa anak-anak masuk wilayah ini. Supaya kita punya psikolog-psikolog yang dihubungkan dengan ilmu tasawuf, ilmu islami, membersihkan hati, sehingga menjadi lebih sempurna lagi ilmu ini. Anda datang kepada ahlinya. Yang jelas, Anda berenung sambil bersendiri merenung. Atau paling tidak sebelum Anda psikolog, kapan Anda ingin marah, Anda segera tinggalkan tempat itu. Langsung Anda pergi ke toko, beli makanan kesenangan istri Anda, selesai. Anda marah lagi, beli lagi. Anda marah lagi, beli lagi. Itu saja sudahlah. Setiap mau marah Anda pastikan. Bahkan kalau bersumpah, demi Allah, kalau saya marah di depan istri saya akan nyumbang ke masjid. Nah, Anda mau marah, ingat 2 juta hilang.
langsung Anda lari nanti. Ya, memang sebelum mental Anda ini terbenahi, nah, Anda kasih hadiah. Jadi Anda berusaha sendiri. Jangan zalim. Apa seindahnya orang marah. Dan yang tidak disadari orang yang marah tanpa alasan adalah apa? Menjadikan orang tersebut juga mentalnya rusak. Sehingga bisa jadi lebih parah daripada Anda. Makanya siapapun yang di rumah tangganya ada orang yang punya masalah psikologi, itu juga kadang harus dikenalkan dengan psikolog. Karena bisa saja dia terpengaruh. Ketemu dengan orang yang marah-marah setiap hari, akhirnya jadi ikut marah. Marah itu nular. Nular. Ya. Istri Anda sudah mulai marah lah? Belum? Nah, Masya Allah. Insya Allah Anda segera. Anda baik. Dia baik hati. Bukan karena kotor hati. Jadi jangan dianggap orang yang suka marah-marah itu kotor hati. Tidak. Tapi mentalnya. Di dalam diri kita ada jasad kita. Kalau sakit harus obati. Dan berarti ada mental kita. Yang harus kita benahi. Kemudian ada lagi adalah urusan hati yang kotor. Harus dibersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi